Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi ini saya sedang berada di kota Solo, Jawa Tengah. Dan hari ini, pagi ini kita akan naik kereta api lagi. Dan ini termasuk kereta api tercepat di jalur lintas selatan menuju ke Jakarta. Dan sekarang tepatnya saya sedang berada di stasiun Solo Balapan, teman-teman. Keberangkatan stasiun kereta api jarak jauh yang ada di kota Solo. Nah, jadi pagi ini saya akan naik kereta api nomor 7 se-Indonesia, kereta api Argo Lawu dengan rangkaian terbaru, teman-teman, Eksekutif New Generation. Dan ini kita masuk ke dalam, ke gate keberangkatan kereta api jarak jauh. Tadi saya lewat tengah ya, pintu tengah, lalu ngikutin lorong yang ada tenan-tenanya menuju ke gate keberangkatan kereta api jarak jauh, teman-teman. Di dekatnya gate keberangkatan itu tersedia ruang tunggu yang ada di luar, dan pintu masuknya ada di sana yang ada kayak ornamen batik, apa ya namanya ya, kayu-kayu gitu. Dan ada loket di sini, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau beli tiket secara langsung atau go show tarif khusus itu bisa menuju ke loket counter yang ada di sebelah barat, di ujung barat pintu keberangkatan kereta api jarak jauh. Kita langsung masuk saja ya ke dalam menuju gate. Nah, di gate ini ada dua pintu, ada dua tipe yang menggunakan tiket dan KTP atau menggunakan face recognition yang secara otomatis. Kita pakai yang face recognition gate ya. Tinggal scan saja lalu bisa masuk ke dalam. Canggih kan, teman-teman? Jadi ada yang menggunakan tiket dan menggunakan KTP, ada juga yang menggunakan face recognition boarding gate. Kalau misalkan teman-teman belum pernah mendaftar, jadi sistem untuk boarding gate yang menggunakan face recognition ini harus mendaftar dulu, teman-teman, menggunakan KTP dan kalau nggak salah itu difoto kemarin wajah kita. Nah, itu bisa mendaftar ke customer service atau petugas yang ada di dekat pintu masuk. Itu kalau di Solo Balapan ada mas-mas petugas yang siap untuk melayani kita untuk pendaftaran face recognition. Jadi kalau misalkan teman-teman buru-buru, ini sangat bermanfaat banget, tinggal lari aja, masuk, scan wajah, nggak perlu ngantri dan nggak perlu ribet ngeluarin KTP atau lainnya. Nah, di dalam setelah kita boarding masuk ke dalam, ini juga ada ruang tunggu dan ini kursinya menggunakan sofa, teman-teman, seperti yang ada di Jogja. Jadi sofanya cuma ada di dalam aja. Kursi sofa untuk menunggu kereta yang ada di dalam stasiun Solo Balapan. Lalu juga ada co-working space. Jadi kalau misalkan kita nunggu kereta sama kerja, kita bisa ada di co-working space. Nah, separuh lagi yang lainnya ini kursinya menggunakan kursi biasa yang seperti ini. Jadi sofanya cuma ada di ujung aja yang dekat gate masuk keberangkatan. Dan yang ada di jalur 4 stasiun Solo Balapan adalah rangkaian kereta api Lodaya tujuannya ke stasiun Bandung, teman-teman. Dan ini sebentar lagi akan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Lokomotifnya menggunakan CC 206 dan membawa dua kelas, ekonomi premium dan kelas eksekutif. Kereta api Lodaya diberangkatkan. Nah, ini kereta api Lodaya diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Nah, bisa dilihat, teman-teman, penumpangnya masih kosong melompong. Tadi saya ngecek tuh tiketnya habis loh dari Jogja. Dari Jogja menuju ke, nggak usah dari Jogja ya, misalkan kita mau dari Solo Balapan menuju ke Bandung tuh habis hari ini. Nah, ini menaiknya pada dari Jogja, dari Kutoarjo, pokoknya ke barat baru penuh. Tapi berangkat pertama tuh masih kosong. Pagi ini dari stasiun Solo Balapan, saya akan naik kereta api Argo Lawu yang menggunakan rangkaian New Generation, teman-teman. Kereta eksekutif terbaru buatan Inka tahun 2023.
Nah, di video sebelumnya saya juga pernah naik kereta api Argo Dwi Pangga New Generation, cuman yang Argo Lawu ini saya belum nyobain. Sebenarnya kayaknya sih sama aja ya, rangkaian New Generation itu, cuman yang membedakan adalah keretanya. Jadi ada stiker nama yang mengkhususkan kereta ini untuk kereta api tertentu. Jadi ada namanya Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Pasaka, Argo Bromo Anggrek. Nanti kereta api Argo Lawu akan diberangkatkan jam 8:30 dari stasiun Solo Balapan. Dan ini termasuk salah satu kereta tercepat dari Solo, Jogja, menuju ke Jakarta, teman-teman. Kalau dari Solo ke Jakarta tuh cuma 7 jam. Dan kalau misalkan dihitungnya dari Jogja, itu 6 jam, teman-teman, menuju ke Jakarta. Karena kereta ini minim berhenti dan juga ngebut 120 km per jam. Nah, tapi ini sekarang itu kalau nggak salah, rangkaian kereta api Argo Lawu itu stiker namanya itu dicopot, teman-teman. Jadi polosan nggak ada namanya ya. Padahal kemarin tuh bagus banget kalau dikasih nama kan, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga. Tapi Dwi Pangga sama Argo Lawu itu namanya dicopot semua, jadi udah nggak ada namanya lagi. Mungkin memang tujuannya biar bisa dipakai kereta-kereta yang lainnya kan. Jadi nggak ada namanya, nggak ada identitasnya, nggak ada brandingnya. Kalau ada brandingnya, ada identitasnya kan, kalau misalkan dipakai kereta lain kan jadi aneh kan. Nama keretanya Argo Dwi Pangga tapi pakai rangkaiannya Argo Lawu, mungkin menimbulkan kebingungan. Makanya biar bisa di rolling-rolling, rangkaiannya dicopot nih stikernya. Ya, hilang tulisan Argo Lawunya, teman-teman. Dicopot. Kereta api Argo Lawu dilansir masuk ke jalur 5 stasiun Solo Balapan. Tinggal dipencet, pintunya buka sendiri, teman-teman. Sebenarnya bisa buka otomatis ya kalau nggak dipencet juga. Jadi ini rangkaian kereta api Argo Lawu tujuan Gambir dari Solo Balapan. Ini sekarang saya sudah berada di peron jalur 5 dan di belakang saya sudah ada rangkaian kereta api Argo Lawu New Generation, teman-teman. Sayang banget tapi tulisannya dicopot, ini nggak ada. Dulu tuh ada tulisan teksnya di sini, nama keretanya Argo Lawu, dan dicopot semua. Eman-eman rek. Padahal bagus banget kalau misalkan dikasih identitas setiap keretanya. Cuman emang kelemahannya nggak bisa ditukar-tukar kalau misalkan ada kereta yang butuh rangkaian. Dan ini nanti keberangkatannya jam 8:30 dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Gambir, tujuan akhirnya. Dan penumpangnya ini kalau saya lihat masih sepi, teman-teman. Dari ujung depan eksekutif 1 sampai eksekutif 7 tadi saya lihat penumpangnya masih sepi. Padahal hari ini tiketnya itu habis sampai ke Jakarta. Jadi sepertinya tuh mayoritas penumpangnya emang naiknya itu dari Jogja ke barat. Dan kereta api Argo Lawu ini termasuk kereta cepat di jalur selatan dari Solo, Jogja menuju ke Jakarta. Karena dari Solo ini nanti berhentinya cuma di stasiun Klaten, Jogja. Setelah Jogja itu langsung Purwokerto. Purwokerto, Cirebon, Cirebon langsung Gambir, teman-teman. Jadi cuma berhenti di stasiun 1, 2, 3, 4 atau 5 stasiun saja. Dan ngebut 120 km per jam. Makanya Argo Lawu ini menjadi kereta tercepat di lintas selatan menuju ke Jakarta. Dan untuk teman-teman yang mau balik ke Jakarta, keberangkatan pagi, itu bisa juga menggunakan kereta api Argo Lawu ini. Selain menggunakan kereta eksekutif terbaru yang lebih nyaman dan lebih modern, lebih mewah, ini juga termasuk kereta cepat yang sangat recommended banget. Di perjalanan kali ini saya duduk di kereta eksekutif 2, teman-teman. Kereta api Argo Lawu dengan nomor sarananya K1. K1 itu artinya kereta eksekutif ya. K1, kalau K2 bisnis, K3 ekonomi. Angka lalu selanjutnya ada angka 0. 0 itu kereta ini tidak berpenggerak, jadi harus ditarik oleh lokomotif. Kalau misalkan KRD itu angkanya 3 kalau nggak 2. Jadi ada dieselnya, tanpa lokomotif bisa jalan. Tapi kalau rangkaian kereta ini harus ditarik lokomotif, makanya angkanya 0. Kereta tidak berpenggerak. 23, angka 23 adalah tahun kereta ini mulai berdinas, yaitu tahun 2023. 18 nomor urut rangkaian kereta ini, nomor urut kereta yang dipakai di di eksekutif 2 ini nomor 18. Kedudukan diponya SLO Solo, teman-teman. Jadi ini kereta yang mulai berdinas di tahun 2023. Ada Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Pasaka, dan Argo Bromo Anggrek. Nah, untuk kereta api Argo Lawu ini terdapat 2 jenis kelas ya. Eksekutif biasa, eksekutif reguler, dan kereta luxury, teman-teman.
Dan ini kereta paling mewahnya, paling mahalnya. Kereta luxury-nya Argolawu ini sekarang membawa 2 kereta. Sebelumnya tuh bawa langsung 3 kereta luxury teman-teman. Sekarang dikurangin jadi cuma ada 2 karena satunya dipakai sama kereta api Taksaka. Kalau infonya tuh kereta api Taksaka itu sebenarnya juga dapat luxury yang baru generasi ketiga ya ini ya. Cuman itu belum keluar dari Inka. Makanya sementara mengambil satu dari Argolawu dan satu dari Argo Dwi Pangga. Jadi tambah mewah keretanya. Pintunya sekarang menggunakan tombol. Jadi udah nggak pakai engsel lagi, tinggal pencet. Tertutup lagi. Dan ini kalau jalan dia kelok teman-teman, kekunci, jadi nggak bisa dibuka. Jadi kalau misalkan mau berhenti di stasiun pun biasanya nggak perlu dipencet pun kebuka otomatis. Karena terpusat ya sistem kendalinya. Nggak tahu di pembangkit atau di kereta makan. Dan untuk pengisian airnya sekarang juga ada di samping bawah sini ya. Jadi untuk petugas itu udah nggak perlu lagi naik ke atas pakai tangga. Jadi tinggal masukin selang dari sini. Nah ini bisa untuk ngisi air. Jadi ini inovasinya lebih modern, lebih memudahkan petugas untuk ngisi air dan lain-lain. Untuk sambungan antar keretanya itu juga menggunakan akordeon yang baru teman-teman. Dan ini lebih kayak padat banget, lebih tebel, lebih gede, dan lebih kedap suara tentunya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari dalam tuh kayak busway sambungannya. Nih, sambungannya tuh kayak sambungan busway ya, ada kayak apa ya, plat-platnya tebel-tebel gitu. Dan ini pintu antar bordesnya juga tinggal dipencet terbuka, jadi nggak capek-capek lagi buat pakai engsel ditarik-tarik. Dan nanti akan otomatis tertutup sendiri teman-teman. Agak lama sih nutupnya emang, tapi nanti ketutup sendiri. Jadi di dalam sini pintu masuk kabin dan pintu antar bordes itu sekarang tertutup semua. Makanya kereta api ini lebih kedap suara. Nah, nutup sendiri. Keren. Wih. Jadi udah nggak capek-capek lagi buat buka tutup pintu. Ini rangkaian kereta api Bandara Adi Sumarmo. Kereta bandara, kalau misalnya teman-teman dari Solo mau ke Bandara Adi Sumarmo bisa naik kereta bandara ini menuju ke Bandara Adi Sumarmo Solo. Ini ada langsiran kereta api Mataram teman-teman. Kereta api Mataram ini ekonomi campuran juga ya, ekonomi dan eksekutif, yang bisa lari di kecepatan 120 km per jam dari Solo menuju ke Jakarta Pasar Senen. Dan lokomotifnya tuh biasanya pakai CC 203. Jadi mantep banget, lokomotif tua CC 203 bisa lari 120 km per jam dan bawa kereta ekonomi premium. Ini nanti berangkatnya ada di belakangnya Argolawu. Nah ini sekarang berjejer rangkaian eksekutif New Generation dengan rangkaian eksekutif stainless steel generasi pertama teman-teman. Kalau ini eksekutif pertama ya, yang stainless steel angkatan pertama. Ini tahun berapa ya? 2019. Ini punyanya kereta api Mataram. Jadi secara looknya dari luar itu memang hampir sama. Yang lebih kelihatan bedanya lagi tuh ini nih, bagian apa, semboyan 21-nya. Ini di atas, di dekat pintu. Kalau ini di bawah, sejajar sama jendela teman-teman. Semboyan 21 di eksekutif lama, di rangkaian stainless steel generasi pertama, dan pintunya masih pakai engsel. Hehe. Kalau yang ini buka di kabin dan lain-lain harus pakai engsel, ditarik-tarik ya, masih agak butuh effort tenaga. Yang di kereta terbaru tinggal pencet-pencet aja, buka tutup, terus nanti nutup sendiri. Keren kan? Berangkat dari stasiun Solo Balapan. Ada alarmnya, bunyi, nutup sendiri. Wis. Tanpa perlu ditutup manual teman-teman. Mantap ya.
Lawu sudah diberangkatkan tepat waktu jam 8:30 dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Gambir, Jakarta, teman-teman. Dan ini interiornya tuh lebih mewah, teman-teman. Kereta eksekutif New Generation keluaran tahun 2023 dari PT Inka Madiun. Ini adalah rangkaian kereta eksekutif terbaru milik PT KAI. Ada kereta api Argo Dwi Bangga, Argo Lawu, Taksaka, dan Argo Bromo Anggrek. Sekilas sih sama ya tampilan dalamnya seperti kereta api Argo Dwi Bangga, karena saya baru pernah naik sekali Argo Dwi Bangga. Nah, ini kedua kalinya saya mencoba kereta api eksekutif New Generation miliknya kereta api Argo Lawu. Dan di interior itu ada banyak perbedaan kalau misalnya teman-teman sering naik kereta dan teman-teman ngamatin, terutama yang di ujung depan dan belakang. Itu sekarang informasinya digital, teman-teman. Ada estimated time of arrival di stasiun selanjutnya, lalu ada kecepatan, ada suhu dan nomor kereta, dan juga toiletnya sedang terisi atau kosong. Nah, lalu yang mencolok banget di interior yang baru ini, sisi kiri kereta di bagian atas, di bagasi ya, lalu di sisi kirinya itu kayak ada ventilasi atau kayak ada rongga-rongganya gitu. Dan ini jadi lebih mewah, lebih cakep sih. Terus untuk nomor di setiap kursi yang biasanya menggunakan plat ditempel manual, sekarang menggunakan kayak LED gitu, ada lampunya nyala. Jadi hampir mirip dengan KCIC, kereta cepat bus Jakarta Bandung. Dan di sisi sampingnya untuk bagian jendela itu juga agak-agak mirip ya, agak beda ya. Sekarang kayak melengkung gitu, lebih mewah, lebih cakep lagi sih daripada eksekutif yang generasi pertama stainless steel ya. Dan meja kecilnya yang di samping sini itu dihilangin, teman-teman. Diganti dengan ini kayaknya. Bagian sisi dekat jendela ini jadi lebih lebar. Jadi ini bisa digunakan untuk naruh botol, naruh mungkin handphone atau mungkin benda-benda yang lainnya ya. Karena meja kecilnya sekarang sudah dihilangkan. Jadi langsung ada colokan. Terus ini. Terus jadi emang kesannya interiornya tuh lebih mewah, lebih modern, lebih seamless lagi, jadi nggak kelihatan jadul. Kursinya ini juga beda. Ini kursinya lebih empuk lagi, teman-teman, lebih nyaman kalau menurut saya dibandingkan dengan kereta eksekutif stainless steel keluaran pertama. Dan ini di bagian samping sini, kupingnya kursi ini lebih panjang. Jadi kalau misalnya kita sandaran tuh enak banget, nyaman. Jadi kepala kita nggak bakal los kebentur jendela atau mungkin kebentur ke penumpangnya sebelah kita. Karena kalau misalnya kita tidur bisa kayak gini, udah ini ketahan sama ini. Ini lebih empuk lagi, lebih panjang lagi. Beda dengan kereta eksekutif yang kursinya biru muda itu. Ini lebih oke lagi sih. Dan selain pintunya yang otomatis ya, buka tutup, kita nggak perlu lagi dorong-dorong, narik-narik. Itu lebih efisien lagi. Kita tinggal pencet tombol, udah buka sendiri, nutup sendiri. Dan ini lebih kedap suara keretanya. Kalau kita buka aplikasi, ini juga ada live trackingnya. Sekarang kita lagi di posisi mana. Jadi kita sekarang akan tiba di stasiun Klaten, teman-teman. Tapi biasanya kalau keretanya telat ini nggak update sih. Jadi sesuai sama ininya kayaknya, waktunya ini ya. Jadi tadi stasiun Ceper udah lewat. Terus sekarang kita akan berhenti di stasiun Klaten. Kita tungguin pintunya nutup sendiri. Nah, nutup sendiri. Karena ada kecepatannya, teman-teman. Sekarang kita melaju di kecepatan 95 ya mungkin ya, 94-95 mungkin ya. Karena emang lintas Solo sampai Klaten ini nggak bisa ngebut katanya. Cuma tadi sampai ngebut di 110 tadi dari Delanggu sampai Ceper. Nah setelah Klaten ini baru nanti mungkin bisa ngebut sampai 110 ya. Kalau kecepatan maksimalnya Argo Lawu ini sampai 120 km per jam.
Untuk ruang kakinya ini luas banget ya teman-teman. Dan tetap ada footrest di depan. Ini bisa dipencet, lalu kita tarik. Terus di depan kita juga ada saku yang bisa kita gunakan. Ini untuk mungkin tempat laptop, tempat bekal makanan, minuman, dan lain-lain ya. Ada kantong plastik, dan meja samping sini nggak ada ya, hilang. Langsung ada colokan. Colokan ini ada dua tipe, kaki 2 dan kaki 3, jadi universal. Lalu ada meja lipat juga di samping sini, setiap kursi ya, di sini atau di pojok sini. Meja lipatnya tetap ada. Jadi kalau misalkan kita mau kerja di kereta, pakai laptop, tablet, atau mungkin mau makan, ini bisa menggunakan meja lipat. Jadi ada di setiap kursi ada meja lipatnya kalau kelas eksekutif. Terus kursinya ini bisa direbahin ya, bisa diatur kemiringan sandarannya dengan menekan tombol yang ada di sisi kanan atau kiri kursi teman-teman. Ini dipencet, terus didorong ke belakang, nanti sandarannya akan miring ke belakang. Ruang kakinya juga luas, terus ada aksen lampu-lampu spotlight di kursi-kursi ya, jadi kesannya tambah mewah. Mantap banget, keren sih, interiornya keren banget ini. Beda dengan eksekutif yang lama. Nah ini dia lebih luas, jadi bisa ditaruh botol di sini nih, atau tas atau handphone. Nggak ada mejanya. Nih, dengerin, kedap banget kan, nggak ada suaranya. Terus juga ada korden ya, tirai yang bisa kita tutup, kita tarik buat nutup, ditarik buat nutup, tarik lepas nutup. Ini kalau misalkan teman-teman silau, terus kalau mau naikin lagi jangan didorong gini, jangan, ini rusak nanti. Tapi ditarik ke bawah, lepas. Dia bakal buka korden tirainya. Lalu di tengah antara kursi itu ada colokan USB langsung teman-teman. Jadi kalau mau ngecas tanpa kepala charger itu bisa ada Type-C sama USB 3. Ini untuk charger handphone ya biasanya, atau tablet atau iPad. Nah ini kita tunggu pintunya buka sendiri nggak ya? Kita nggak usah pencet. Wih, kita tiba di stasiun Klaten teman-teman. Tapi berdia bentar banget nih, kayaknya ada kereta dari sana ya, apa ya? Pasundan. Nah untuk toilet di kereta eksekutif terbaru ini, New Generation ya, kereta eksekutif New Generation di Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, dan Argo Bromo Anggrek. Itu toiletnya ada di salah satu sisi, di ujung atau di belakang. Kalau yang di Argo Lawu yang saya naik ini, dari Solo menuju ke Jakarta, itu toiletnya ada di sebelah depan kereta ya. Dan toiletnya terpisah untuk yang toilet wanita dan toilet pria. Yang wanita warnanya pink, yang pria warnanya biru teman-teman. Dan ini toiletnya lebih mewah. Ini tinggal didorong. Pintunya agak berat sih. Wih, ini toiletnya lebih kelihatan mewah banget. Terus kacanya ada 3. Di sini ada wastafel dan ada aksen lampu di bawahnya, jadi kelihatan lebih mewah ya. Terus yang terobosan baru yang sangat unik dan ini menurut saya bagus banget sih. Ini ada foot washer teman-teman di bawah sini. Jadi untuk teman-teman yang agamanya Islam Muslim, misalkan mau wudhu di toilet itu nggak kesusahan lagi karena bisa menggunakan foot washer. Ini ada kerannya sendiri di sini. Nah, itu airnya mengalir di bawah sini. Ini foot washer untuk cuci kaki untuk wudhu. Jadi cakep banget sih sekarang terobosannya KAI. Selain toiletnya lebih mewah, lebih modern, ditambahin ini ada foot washer. Cuman satu sih yang kurang. Ini kereta mahal kelihatan mewah tapi nggak ada hand dryernya. Padahal saya pernah naik kereta yang ada hand dryernya.
Jadi ini adalah kereta makan dari kereta api Argo Lawu ya teman-teman. Dan ini ternyata kursinya beda dengan Argo Dwi Pangga. Ini kursinya kuning, emas gitu. Krem kuning emas gitu, jadi kesannya lebih mewah teman-teman. Lebih nyala modern lah, gold gitu ya. Macam mewah banget ini. Lebih warm juga. Jadi ini kereta makannya lebih luas. Terus lebih kayak restoran. Jadi di kereta Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, dan Argo Bromo Anggrek ini konsep kereta makan atau restorasinya itu lebih modern teman-teman. Lebih modern, lebih apa ya, udah kayak restoran berjalan. Ini kursinya enak banget, empuk banget ini kursinya tuh. Terus ada buku menunya juga ya. Ini menunya banyak banget, jadi nggak cuman makanan-makanan yang siap saji frozen kayak gitu. Tapi ini makanan-makanan yang fresh dihidangkan, sapi, bakmi godok, nasi goreng parahyangan. Ini 3 ini the best ini, mantap. Dan ini nanti dimasak dulu, ada live cooking chef-nya di kereta eksekutif Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, dan Argo Bromo Anggrek. Karena ini kereta unggulan ya. Ada croissant juga, bakso enak, ciomi, micin-micin. Minumannya juga bervariasi, ada banyak, jadi nggak cuma dikit. Jadi konsepnya emang udah kayak apa ya? Ini restoran berjalan mewah banget. Saya pesan premium tea, harganya 15.000. Kesukaannya Mas Risang nih, Argo Lawu ditambah premium tea. Upacara minum teh di atas kereta api Argo Lawu, kereta favoritnya Mas Risang Anggara. Nah, di perjalanan kali ini saya membeli tarif khusus teman-teman. Tadi 2 jam sebelum keberangkatan saya sudah beli tarif khusus kereta api Argo Lawu ini dari Solo menuju ke Yogyakarta. Jadi saya cuma nyobain kereta api Argo Lawu ini dari Solo ke Jogja pakai tarif khusus di harga Rp45.000 untuk kelas eksekutif ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyobain kereta atau mungkin dari Solo mau ke Jogja atau sebaliknya, itu kan ada KRL. Nah, tapi kalau biasanya itu kan penuh berdiri dan berdesakan. Buat teman-teman yang nggak mau berdiri dan berdesakan di KRL dan juga mau lebih cepat sampai di tujuan, itu opsinya bisa naik kereta jarak jauh seperti Argo Lawu ini, beli tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan. Harganya kalau kelas eksekutif itu Rp45.000. Lalu kalau ekonomi itu Rp35.000 ya kalau nggak salah ya sekarang harganya. Jadi ada eksekutif sama ekonomi, itu harganya Rp35.000 sampai Rp45.000. Ada kereta api Argo Lawu, Manahan, Mataram. Kalau yang malam ada Argo Dwi Pangga, Lodaya juga ada. Jadi tinggal teman-teman cek aja 2 jam sebelum keberangkatan. Biasanya sih kursinya kosong ya kalau dari Solo menuju ke Jogja, jadi masih aman. Dan hari ini Argo Lawu ini saya cek tadi, Solo ke Jakarta habis, Jogja Jakarta habis. Tapi ini masih kosong penumpangnya sekarang dari Solo menuju ke Jogja. Karena emang mayoritas kereta-kereta yang keberangkatan pertama dari Solo itu naiknya penumpangnya dari Jogja, dari Kutoarjo, dari Purwokerto, baru penuh menuju ke Jakarta ya teman-teman. Makanya saya masih bisa beli tarif khusus Solo menuju ke Jogja dengan harga Rp45.000. Dan Argo Lawu ini termasuk salah satu kereta tercepat yang ada di lintas selatan ya. Kalau dari Solo menuju ke Jakarta itu 7 jam. Kalau Jogja sampai Jakarta, hitungan waktunya itu 6 jam teman-teman. Paling cepat sendiri. Solo ke Jogja 45 menit. Kalau KRL bisa 1 jam lebih. Jadi ini opsi kalau misalkan teman-teman mau naik kereta yang lebih nyaman, lebih cepat, bisa beli tarif khusus. Kita melintas langsung stasiun Brambanan teman-teman. Ngebut. Kita lagi ngebut teman-teman di kecepatan 112 km per jam. 111, 112 ini mau sampai stasiun Jogja tapi masih kencang biasanya. Dan ini ngebut pun masih nggak begitu kerasa ya goncangannya, masih anteng. Dan emang rel sini tuh agak berisik sih. Gak tau kenapa ya, dari Solo sampai Jogja ini emang agak berisik, nggak bisa anteng gitu. Cuman saya pernah naik Argo Dwi Pangga itu yang dari Purwokerto ke Jogja itu anteng banget karena emang bisa buat ngebut 120. Nah, rel Jogja sampai Solo ini kurang bisa buat ngebut 120 km per jam. Maksimalnya cuman kecepatan 110 paling ya. 110, 115 mungkin kalau untuk Argo Lawu, Argo Dwi Pangga ini. Tapi masih kerasa kayak kurang semut gitu jalurnya. Apalagi tadi peta mana ya, Gawok sampai Ceper atau Delanggu itu keras banget relnya, berisik dan emang nggak bisa ngebut keretanya. Terus kacanya di kereta restorasi itu kayak lebih lebar banget. Udah serasa kayak naik panoramik nih pokoknya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menikmati perjalanan sambil kulineran, sambil minum teh,
itu bisa ke kereta restorasi langsung. Ini kursinya juga banyak, jadi nggak bakalan kehabisan kursi ya. Banyak banget, kapasitas penumpangnya bisa berapa ini mungkin? 1, 2, 3, 4, 8, ya 20-an mungkin. Dan ini jendelanya lebar banget teman-teman, udah kayak serasa naik panoramik. Jadi kalau buat video, buat foto enak banget. Betah lah pokoknya kalau naik kereta baru ini. Ini kita mau melintas langsung stasiun Lempuyangan. Nah ini rel yang ke Baleasa, percabangan rel menuju Baleasa. Ini lokomotif RNB-nya siap-siap melangsir rangkaian Bogowonto. Untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang Ini apa nih? Langsiran Joglo Semarkerto kayaknya. Masuk stasiun besar Yogyakarta. Kita lihat ya penumpangnya seperti apa dari Jogja. Karena hari ini tiketnya habis teman-teman menuju ke Jakarta. Biasanya mayoritas penumpangnya kereta-kereta dari Solo itu dari stasiun Jogja. Banyak. Ramai cuy, penuh nih. Oh, saya diserbu orang. Lihat penumpangnya dari stasiun Jogja teman-teman. Oh. Habis tiketnya hari ini. Rame lur. Tuh liatin tuh, dalam langsung full. Etian. Tadi itu kalau nggak salah saya ngecek tiketnya luxury-nya juga habis. 2 kereta habis luxury. Padahal luxury itu harganya sekitar 1.300.000, 1.500.000-an. Ini masih ngantri masuk loh teman-teman. Masih ngantri masuk. Ini kereta makan. Informasi penerbangan tersedia di Jalur 1, golongan kereta api Bandara Express. Kereta api Bandara Express dari stasiun besar Yogyakarta tujuan stasiun Yogyakarta Internasional Airport. Buat teman-teman yang butuh kereta yang nyaman, cepat, dan lebih modern, mungkin teman-teman bisa naik kereta api Argo Lawu dari stasiun Jogja menuju ke stasiun Gambir, Jakarta. Menurut saya worth it banget sih, karena kita dapat kenyamanan yang lebih modern, lebih mewah lagi dibandingkan dengan kereta eksekutif yang pada umumnya. Karena rangkaiannya menggunakan rangkaian kereta terbaru New Generation. Itu tadi perjalanan saya menggunakan kereta api Argo Lawu New Generation dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Yogyakarta. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit dulu, sampai jumpa dan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.